yang menjadi pewaris Nabi itu adalah tahu persis tentang Tuhannya, tahu persis tentang manusianya, tahu persis tentang kehidupannya, tahu persis tentang bagaimana syahadat itu seperti apa. Enggak hanya asyhadu la ilaha illallah. Kalau hanya asyhadu la ilaha illallah, hanya Allah, 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 itu enggak perlu ulama. Itu cukup birung biyu. Atau cukup kaset di setel, wes apa enak, kaset itu ulama kan enggak. Jadi ulama itu berkaitan dengan al-ilm, sesuatu yang membuka hakikat keberadaan Tuhan, keberadaan manusia, keberadaan Rasul kan gitu. Tak walak-walik keberadaan Tuhan, keberadaan Rasul, keberadaan manusia, duduk fisik kabeh itu pasti nih. Itu yang makanya yang tahu inilah pewaris Nabi. Dong ya, bisa ya. Makanya innallah la yaqbidul ilman tijaan. Sungguh bahwa Allah tidak menyembunyikan al-ilm, tidak menyembunyikan ilmu tijaan. Allah tidak menyembunyikan, sesungguhnya Allah tidak menyembunyikan ilmu dengan mencabut yantazir minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dari seseorang hamba, akan tetapi Allah menyembunyikan ulama yang dapat menunjukkan keberadaan dia supaya hati nurani berfungsi mengingati dia. Hatta idza lam, karena manusia tidak butuh. Sungguh bahwa Allah menyembunyikan ilmu dengan mencabutnya dari maaf inallah la. Sungguh Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, akan tapi dia menyembunyikan ulama. Karena manusia merasa cukup andros ta'gena dengan pengetahuan yang dimiliki dan wawasan yang telah dikuasai, serta senang dengan wacana dan mimpi-mimpi, sampai idza lam, sampai jika Allah tidak menyisakan seorang pun yang mengetahui keberadaan ulama itu, sehingga manusia mulai menjadi bingung. Akhirnya manusia membuat kesepakatan at-takhodan nas ru'usan juhala. Kemudian manusia membuat kesepakatan, siapa yang kita tokohkan, yang kita ulamakan. Ayo kita membuat ulama sebanyak-banyaknya. Tapi sesungguhnya dia itu tidak mengenal siapapun tentang Tuhannya dan dirinya. Kemudian banyak yang berposisi kemudian merasa sebagai ulama bigori ilm, tapi tanpa ilmu yang menunjukkan, atau tanpa ilmu bilhaq, tanpa ilmu hakikat. Fadolu wa adolu, terjemah nih, maka sesat menyesatkan tapi tidak menyadari dalam kesesatannya, kan begitu. Ini hadis loh ya.
Kemudian mereka mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sendiri, membuat kesepakatan, membuat rumusan, tapi tidak mengetahui persis tentang Tuhannya, tentang dirinya, hakikat manusia, dan tentang keberadaan Rasul. Itu bukan masalah fisik, tapi masalah keselamatan batin untuk dapat selamat kembali kepada Tuhannya. Ya, kira itu ini yang sesungguhnya dianggap asing, datangnya asing. Ya, manusia selalu di zamannya mengingkari, jadi asing terus begitu. Zaman Nabi Adam ajaran risalah, kemudian diingkari karena yang melanjutkan Nabi Adam itu dianggap masih muda, dianggap enggak terkenal, dianggap enggak akademik, dianggap goblok, dianggap bodoh, enggak mau menerima, kemudian hilang. Jangka waktu tertentu mereka mulai bingung, kemudian gawe ulama, kan gitu. Muncul Nabi Idris, asing, kan gitu kan. Karena Nabi Idris jangka waktunya dengan Nabi Adam lama. Nabi Idris umurnya panjang. Akhirnya umat mengerucut ke Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris membuat pelanjut. Terus tidak diterima. Ditolak. Kok gak aku, kok gak kae, kok gak kelompokku, kok gak keluargaku, kok bukan anakku, kan gitu. Kan itu terjadinya. Kan melihatnya kan daging kulit. Kemudian tenggelam lagi. Tapi bukan berarti hilang, pelanjut itu hilang. Kemudian muncul Nabi Nuh, asing, kan gitu kan. Ngono muncul asing, kan gitu. Nabi Muhammad wis mulai bisa diterima keberadaannya, yang nyuwun ilmu tauhid, yang kategori itrati al-baiti dalam pengertian tauhid enggak banyak. Ya, zaman Nabi Muhammad itu juga enggak banyak yang bertauhid, yang banyak bersyariat. Masih, karena saat itu di zaman itu masih suka dengan iming-iming. Jadi katakanlah belajar poso. Jadi masih belajar puasa, nek gak poso gak entuk hadiah. Makanya poso sedina dikai 10.000, rong dina 20.000, telung dina 30.000, kan begitu. Nah, itu ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sing beredar masalah hadiah ini. Sing tentang tauhidnya hilang, mergo yang ini lebih banyak. Jadi pemone sakmene iki ya gitu, sing ngerti bahwa surga itu laki yang robah, bahwa surga itu menyatunya hamba dengan Tuhan, itu mung wong limo gitu kan. Umpamanya begitu. Dari ini yang umpamanya yang ada di sini umpamanya begitu. Yang lainnya itu sing gelem ngaji rene iki mergo iming-iminge. Nah, gitu. Kok nek poso entuk 5.000, rong poso 10.000, sesasi berarti piro? Nah, gitu. Entuk 30, 10.000 ping 30. Nah, itu. Makanya yang kemudian yang beredar ini sing telu sing sampai pada wis teko sing sudah sampai nyuwun ilmu sing ada perasaan ganjil, mosok agama ngenteng Kanjeng Nabi pripun, enek ilmune kan, ngenali jati diri manusia yang asalnya dari Allah,
Itu enggak banyak. Nah, itu kemudian maka saling memperikutkan. Akhirnya yang berkembang adalah semata-mata syariat. Saya enggak menyalahkan syariat, enggak, kita juga syariat. Tapi syariat itu hal lahiriah yang harus digenapi dengan tauhid. Saya nggak ngomong syariat terlalu banyak karena ulama kiai kan wis wakeh banget sing ngomong kuwi buka YouTube o dhewe wis kono wene. Nek pengen golek buka tentang ganjaran pahala, maca buka pahalane piro, nek sahur pahalane piro, wis buka YouTube dhewe wakeh niku. Wadah. Wis mosok aku melu-melu kono wis golekno dhewe wakeh nek kono wis. Ya yang kita kan sing tauhid kan nggak banyak. Ya jane resikone jabot sing tauhid ngene iki. Nek maca ganjaran iki rene jane kareng nggawa buku, kareng nggawa kitab malah penak. Nggawa khulasah rene wis garek ngomong. Apa ikhya. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Inilah kehidupan kita yang kita jalani. Ya situ nanti berkaitan dengan Lailatul Qadar, kita Lailatul Qadar kita teruskan besok malam. Apa sih Lailatul Qadar? Ya mungkin sudah sering saya sampaikan, mungkin kita akan detailkan untuk besok. Apakah benar seperti yang bagaimana sih pelurusannya? Apakah benar Lailatul Qadar itu hanya di malam 17, di malam 21, malam apakah seperti itu? Malam-malam ganjil setelah tanggal 20. Dan apakah benar bahwa Lailatul Qadar itu sudah turunnya Al-Quran? Karena logikanya kan menjadi tidak rasional saat dikatakan Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Pertama, hu itu adalah kata ganti. Di depan sudah saya sampaikan. Hu itu kata ganti zat. Nya sesuatu barang hidup, bukan benda. Inna anzalnahu, bukan inna anzal Quran atau inna anzalna dzalik. Kemudian yang kedua, jika itu turunnya Al-Quran, berarti Al-Quran itu turunnya hanya tanggal 17 Ramadan. Ini kan gak masuk akal. Artinya, jika kamu kena masalah di zaman Nabi Muhammad, umpamanya masalah waris atau masalah nikah, we kuat ngempet nganti meduki Quran. Pemane Kanjeng Nabi dalilipun Quran tentang nikah niku pripun? Sik urung medhuk ngenteni Ramadan ngarep. Ngenteni tanggal 17. Basa tanggal 17 ngarep urung medhuk dinteni neh. Apa begitu? Bagaimana rasionalnya? Ketiga, apakah lailan itu maknanya gelap dalam pengertian tidak ada cahaya matahari disebut lail? Yang dimaksud dalam Al-Quran itu qadr dimaknai kemuliaan. Sesungguhnya kemuliaan sebagai sebuah ketetapan itu seperti apa? Wal malaikah, saya turunkan Jibril dan malaikat. Wena malam 17 selama ini sampai saat ini, poso wis perang tahun. Nek urung tahu petuk malaikat Jibril berarti bohong nek tahu entuk Lailatul Qadar. Piye to? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah wa ruhu fiha. Jadi ndek Lailatul Qadar kuwi entuk kemuliaan 1000 bulan
Itu malaikat do meduk, ruh-ruhnya juga meduk, malaikat juga turun. Itu turun seperti apa? Tahu petuk? Sebenarnya seperti apa? Wa ruhu fiha bi'izni rabbih min kulli amr. Itu kita besok. Tapi yang jelas, mohon maaf, di samping dari petunjuk guru, saya pun juga enggak rasional. Nek wong entuk Lailatul Qadar, kuwi kemudian iso ngobati wong, maune gak iso dadi iso ngobati. Semula dia enggak bisa ngobati menjadi bisa ngobati. Semula dia itu miskin jadi kaya, semula dia kakean utang menjadi kebanyakan dihutangi. Itu enggak masuk akal kalau Lailatul Qadar itu hanya sebatas itu. Mosok gak masuk akal. Karena itu pun nggak dapat Lailatul Qadar juga bisa kamu berusaha bisa. Jadi dokter bisa ngobati. Seperti apa sebenarnya? Itu kan berkaitan dengan kedamaiannya hati, berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Wah, luar biasa sebenarnya. Penentu hidup dan kehidupan lahir kembali setelah lahir pertamanya adalah lahir daging. Lailatul Qadar itu adalah lahir roh. Seperti apa itu lahir roh itu? Jangan pernah mengatakan kamu akan dalam kerajaan Tuhan jika tidak pernah terlahirkan kembali. Jadi Lailatul Qadar itu berkaitan dengan ini. Siapa yang tidak terlahirkan kembali maka dia tidak akan dalam kerajaan Tuhan. Nah, gitu kan. Itu enak sahabat Nabi Isa sing takok, apa iya bisa lahir kembali? Itu enak sahabat Nabi Isa. Nabi Isa mung nepuk jidat. Goblok men yo. Lahir daging itu kamu dari ibu kamu, lahir ruh itu dariku kan gitu kan Nabi Isa kan bilang gitu. Karena itu nanti kita sholat malam jam 12 kemudian berkaitan karo puji wali kutub nanti jam 12:30. Kemudian besok Jumat Legi ya kita mungkin jaga yang di pusat normal, kemudian yang enggak hadir bisa di cabang ranting yang sudah disampaikan itu kan juga fidak, tapi yang fidak melingkar, tapi kan sudah dijelaskan di cabang ranting kan sudah melalui VA. Jadi besok kalau di pusat apakah fidak itu atau puji kita lihat besok, kita lihat kersane pengiran seperti apa. Ya, semoga kita dalam ridho Allah, dalam ampunannya, dalam maghfirahnya, semoga mendapatkan ber-beran bekah pangestu guru wasitoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kalau ada salah kata, salah tutur, saya mohon maaf juga dari pemirsa Jatayu TV. Tidak dimaksudkan perbedaan, bukan dimaksudkan untuk pertentangan. Kita tetap mencintai, kita tetap menyayangi. Kita hanya mengajak untuk berpikir secara rasional supaya kita tidak diperkutat pada benturan-benturan yang ada intinya, ada benang merahnya. Semua ajaran Nabi Rasul itu ada benang merahnya. Kalau yang dilihat hanya syariat, kita nggak akan pernah ketemu benang merahnya itu. Benang merahnya itu dalam posisi tauhid. Nabi Adam bekasnya itu adalah suku suku Kaharingan. Itu adalah bekasnya di zaman Nabi Adam.
tentang pohon hidup, siapa yang berpegang, bersandar pohon itu, maka dia akan sampai kepada Tuhan. Itu kan ada bekas-bekasnya. Kemudian dikatakan animisme. Itu berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kemudian Siddhartha Gautama, dia di bawah pohon ara dalam bahasa yang berbeda, kemudian menjadi pohon, sebenarnya pohon kehidupan, kemudian menjadi tin, itu melendit kan gitu, dan seterusnya. Itu kan pembiasan sejarah, kira gitu. Nek syariat ya bisa jadi beda, tapi intinya syariat kan terungkap, kan tidak berpecah belah, tapi kan intinya kan tauhid, semua intinya tauhid. Di Bhagavad, di Veda, di Hibrin, di Talmud. Cuman Talmud itu memang sudah banyak yang terlibatnya rabi-rabi, itu kan kitabnya orang Yahudi. Orang yang selain Yahudi wajib dibunuh, itu kan boleh dibunuh dan seterusnya, itu karena ada terlibatan tangan. Tapi jejak rekamnya ada benang merahnya. Ya kita suatu saat kita ungkap bareng-bareng tentang benang merahnya para kenabian, para agama-agama yang ada. Bahkan sampai tahu, itu ada benang merahnya semua. Ya, syariatnya kan zamannya masing-masing. Allahumma fiqh ila iqtarik, ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.